Ya. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Maaf Pak sampai Iya. lupa. Pada pegel berdiri ya. Ada pegel berdiri ternyata Pak. Iya. Ternyata Pak Yudi ini peserta yang hadir saat ini itu ternyata pada antusias Pak. Karena kan di undangan juga tertulis ya, pengen hidup sehat tanpa obat gitu Pak. Pengen hidup sehat tanpa Iya, obat. seperti Oke. itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini pada penasaran bagaimana sih kok bisa? Apa iya bisa sih hidup sehat tanpa obat? Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya saya mau pengen tahu dulu, yang saat ini masih minum obat secara rutin setiap hari minum obat, adakah? Hah? Enggak apa-apa, boleh jujur. Mungkin obat tensi atau obat kolesterol atau obat apa, boleh? Iya, tuh ada mbaknya tuh. Ada ya, Obat oke. apa? Ya, baru satu. Yang lainnya? Yang seminggu 3 kali, 1 minggu 3 kali. Ada? Nggak ada? Wah, hebat berarti. Oh, ada, iya. Ya, oke. Nah, ya, Pak Yudi mungkin boleh ini Pak. Jadi bagaimana sih sebenarnya konsepnya itu Pak agar bisa? Iya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dewi ya yang mengundang saya dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ya. Oke, jadi hari ini saya sama Mbak Dewi mau cerita tentang gimana sih sehat sampai tua. Siapa di sini yang pengen sampai tua tetap sehat? Saya pasti ya. Oke, kurang tinggi. Saya berdiri aja ya Bu Dewi Yang tinggi ya. sampai berdiri cuma yang pengen tuh hidup. Oke, Ya, oke. Oke, kita doakan yang angkat tangannya tinggi-tinggi Allah kasih kesehatan yang terbaik sampai tua. Amin. 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 Baik ya. Nah, jadi gini Mbak Dewi, kalau kita tahu yang namanya sehat biasanya mentok di umur 30. Mulai 30 ke atas kita mulai nih penyakitan ya, apalagi 40 tahun ke atas pinggang, bener nggak? Terus apa lutut? Ada nih ibu-ibu yang udah usia 50 ke atas biasanya lutut udah mulai sakit, pinggang pegel, migrain, ya mulai ada yang mulai pusing-pusing. Ya, Pak saya cuman pas ditagih utang baru pusing. Nah, ya. Kalau itu oke, umum ya. Tapi ada nggak yang ada saya sering pusing ya. Pinggang sakit, terus ada yang udah mulai nyeri di dada, ada di sini yang kadang-kadang Mak cenut, hilang. Cenut, hilang ya. Santai aja, tahu-tahu nanti kena serangan jantung. Langsung pasang ring tuh. Ring 1, ring 2, ring 3. Waktu kemarin saya ke Bandung, ya. Itu di Bandung itu saya ketemu sama namanya Pak Haji Ludi, namanya Pak Haji Ludi. Dia udah pasang ring 9. Jadi 9 kali pasang ring, ya, operasi ringan kan, jadi lewat ditusuk lewat bawah, ya, atau bisa juga lewat tangan. Itu sampai 9 ring. Bayangin satu ring aja 100 juta. Ya, 100 juta. Satu ring. Jadi udah pasang bolak-balik. Ring 1 selesai, kapan kumat lagi pasang lagi ring 2. Sampai 9 itu Pak ya? 9. Nah, kejadian itu yang mau ke 10 itu udah engap. Udah napasnya sesek, ngomongnya susah, ya, masuk UGD, ya, kemudian tim saya yang ada di Bandung bantu pakai tempel PNG. Izin sama perawatnya, minta boleh nggak tempel, untungnya boleh. Ya, biasanya kadang nggak boleh ya, tapi itu boleh. Ya kalau udah, minum Bapak itu susah Pak, biasanya kalau iya, kalau minum nggak boleh, tapi tempel masih oke. Tapi ada juga yang tempel nggak boleh. Ya, tapi ini kebetulan yang di Bandung udah nggak apa-apa, cuman hangat-hangat katanya. Ditempel. Ya, 2 jam kemudian engapnya hilang. Engapnya hilang jadi nggak napasnya langsung lega, ya. Akhirnya yang harusnya pasang ring ke 10, 2 hari kemudian dicek lagi sama di lab kan, masih di rumah sakit. Ternyata dokter bilang, Pak Haji ini udah pulang aja katanya. Ternyata hasilnya bagus, sudah nggak perlu nih, nggak perlu pasang ring, nggak jadi. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu Ibu-ibu. Ya. Keren, mantap ya. Itu saya rekam, akhirnya dia testimoni saya rekam ada di saya masukin di YouTube ya. Dan nanti kalau mau lihat ya, itu saya tanya langsung kesaksian. Usianya sekitar 65 tahun. Ya. Nah, Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya siapa di antara Bapak Ibu yang kadang-kadang leher cengang, ada nggak? Ada kan? Banyak ya mungkin ya. Atau itu gejala. Oh, gejala. Jangan dikira orang stroke itu biasanya gejalanya apa? Kadang cengeng terus hilang, biasa lagi, betul nggak? Nggak ada gejala kok sebelum stroke udah sakit dulu, nggak pernah.
Tahu-tahu bangun tidur, nggak bisa nggak ngapa-ngapain. bisa Ya? ngapa-ngapain. Loh, ini tangga, ya, merot. Nah, pada tadinya nggak ada gejala yang spesifik. Cuman kadang-kadang aja cengeng. Coba, tadi udah mulai kerasa kan ternyata. Dan itu yang disebut dengan apa? Silent killer. Killer, ya. Pembunuh yang tidak kelihatan. Geremet-geremet tahu tuh stroke. Dan Bapak Ibu, ini penelitian ya. Ya. Di Indonesia, Mbak Dewi, level peningkatan orang kena stroke sekarang peningkatannya hampir 70%. Jadi makin banyak. Ya, Karena kebetulan- banyak faktor Pak ya. Iya. Faktornya karena apa aja tuh Pak biasanya? Ya, banyak faktor ya. Nanti kita akan bahas bahwa apa yang menyebabkan faktor. Karena pertama dari pola pikir, ya. Yang kedua dari pola makan. Oh, pola Nah, hidup, iya. pola pikir, Pola makan. Nah, ini makan. ngomong-ngomong nih ya, saya cerita juga nih adik ipar saya yang di Jogja, saya kan di Solo. Di Jogja adik ipar saya usianya sekitar 47, 48. Baru kemarin juga kena stroke. Ya. Bangun tidur ya sama. Tahu-tahu nggak bisa gerak. Kena sebelah. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas siapa yang pengen sampai tua nggak terjadi seperti itu, penyakit-penyakit yang tidak kelihatan. Siapa yang pengen sehat Siapa? terus Yo, sampai ya. tua? Bilang dong saya. Saya. Oke, biar Allah mengijabah ya. Nah, nanti Semutan itu juga menjadi pengapa ya? Kadang-kadang semutan ya tangan, termasuk kesemutan kesemutan. gejala loh. Yang kakinya gampang kesemutan atau tangan kesemutan ada? Ada nggak di sini? Nah, Ada itu nggak? gejala. Ternyata banyak Pak. Nah, gitu ya. Ada juga nih yang usianya udah 50 ke atas, ada aja sakit-sakitannya, ya kan? Mungkin ada juga di sini yang pengen usianya tetap awet muda, ada nggak? Ada, ya. Ibu-ibu ngacung nih, bapak-bapaknya mana nih? Nah, itu penuaan dini itu yang menyebabkan penyakit juga lebih banyak masuk. Ya. Wah, kelihatannya kok udah kayak tua banget, ternyata usianya masih muda. Faktornya itu. Nah, penyebabnya apa kita akan bahas sekarang ya. Siap ya? Yang mau sehat sampai tua dan banyak rezekian nanti hari ini jangan pulang sampai selesai, oke? Nah, Oke. Biar siapkan juga buku sehatnya, catatan sehatnya. wajah Nah, muda, seger dan dompetnya tebal. tebal juga. Ya, amin ya. Nah gini Mbak Dewi, Iya Pak. nih kalau ngelihat teman-teman di sini kan kelihatan udah jelas sekali mereka siap untuk sehat sampai tua dan sehatnya nggak cuma wajah, tubuh tapi juga dompet ya. Nah, siapa di sini yang usianya sudah di atas 50? Coba. Yang di atas Di atas 50. 50. Satu 50 orang. setengah, 50 lebih sebulan. Oke, ya, udah di atas 50. Oke. Ya sama, ya. Yang di atas 40. Oke, Banyak ternyata. banyak juga. Oke. Nah, Pak, saya masih sehat katanya. Di bawah 40 berarti masih sehat. Belum tentu, sekarang zamannya udah beda. Dulu iya, di bawah 40 biasanya saya sehat. Tapi sekarang enggak ya. Nah, Karena makanan kan. ya. Anak-anak remaja itu banyak sekarang cuci darah Pak. Nah, itu Gitu, cuci ya. darah. Di rumah sakit bagian cuci darah itu banyak anak-anak SMA, SMP itu udah SMA, banyak. SMP sekarang cuci darah karena ginjalnya jebol. Ya. Karena banyak makanan yang pengawet, perasa, pewarna. Ya, pemanis, ya, snack gitu kan. Nah, sekarang sekarang kalau gitu siapapun yang di sini berarti perlu sehat. Nah, untuk itu saya akan ceritakan biar sehat sampai tua caranya gimana? Caranya gini Bapak Ibu. Dalam ilmu kedokteran, ya, yang kemarin kami belajar sama Bu Yayan, seorang dosen, bahwa tubuh itu perlu 2 nutrisi yang dimakan oleh tubuh kita. Nah ini, ya, perlu nutrisi 2 jenis. Yang satu adalah makro itu berarti besar. Yang namanya satu lagi butuh nama mikro itu berarti kecil. Dua-duanya perlu. Seperti membangun sebuah gedung. Kalau misalnya kebanyakan makro, kurang mikro, penyakitan, ya. Kekurangan makro, kelebihan mikro juga akan lemah. Ya. Nah, supaya dua-duanya kuat gimana Pak? Bayangannya susah. Oke, saya bayangin nih. Mas Jeffrey, tolong ambilin batu bata tadi sama pasirnya. Nah, iya sama pasirnya. Ini saya pemisalan gini. Ya karena ini banyak yang mungkin cukup paham dengan dunia pergedungan ya, dunia rumah kan tiap hari bangun rumah.
Bapak Ibu ini apa nih? Ini apa? Apa itu? ini? Kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Buat apa ini? Pak, buat apa Pak? Buat bangunan. Kalau bikin bangunan harus pakai ini ya. Betul? Kuat ya? Kuat. Berarti disusun banyak kan? Besar. Ini namanya makro. Kalau manusia, kalau bikin bangunan, berarti bikin batu bata yang banyak. Berarti membutuhkan batu bata banyak, makro. Tapi kalau manusia, membangun manusia kayak kita, membangun sehat, kita butuh juga yang makanan besar-besar, yaitu makro. Apa? Nasi, ya. Apalagi? Sayuran yang besar-besar, ya. Semuanya telur, betul? Pokoknya yang ukurannya gram. Bukan mikrogram, itu ukurannya gram. Yang berat, paling nggak minimal ya 50 gram, 100 gram. Ya nasi sesuap, betul? Ini sama dengan kalau membangun gedung tuh batu bata. Setuju? Nah pertanyaan saya, boleh nggak bikin bangunan cuman batu bata doang, disusun lagi sampai tinggi tapi nggak dikasih apa? Nggak dikasih apa? Nah, kalau nggak dikasih semen kuat nggak? Cepet ambruk. Kalau manusia cuman makan nasi aja, tidak diselingi dengan sayur dan buah yang mencukupi, ya berarti nggak dikasih semen. Berarti Bapak Ibu butuh yang namanya apa ini? Semen. Nah, ini saya contohkan semen ya. Yang kecil, nih ya. Kelihatan? Ya. Kelihatan ya? Ya. Semen. Kecil nggak? Itu namanya mikro. Jadi kalau bikin bangunan, kasih batu batanya banyak, lalu di sela-selanya dikasih semen, kuat berpuluh tahun, ratusan tahun, kuat kan? Kuat. Karena ada makro, ada mikro. Ada makanan besar, ada makanan kecil. Makanan kecil itu sayur dan buah. Tapi jumlahnya mencukupi. Cuman masalahnya Bapak Ibu, Pak saya kan udah makan nasi banyak, betul? Dan udah makan buah juga, udah makan sayur. Ternyata buah sayurnya masih kurang. Ibarat bikin bangunan, semennya kurang. Sehat nggak? Nggak sehat. Bangunan cepat roboh karena semennya kurang. Cukup jelas? Nah makanya hari ini kita mau belajar nih buat Bapak Ibu semua supaya sehat sampai tua dan awet muda, nggak pokoknya bebas dari penyakit, namanya penyakit degeneratif. Gedung tuh nggak gampang roboh, iya kan? Karena semennya cukup, batu batanya cukup. Ya, jadi jangan heran nih sekarang Bapak Ibu tadi yang udah mulai pegel siapa tadi pinggang, ada kan? Berarti kekurangan apa? Udah mulai doyong, gedung tuh udah mulai bolong-bolong, betul nggak? Berarti semennya kurang, udah mulai keropos, bolong satu batu bata ya kan? Akhirnya tikus bisa masuk, betul? San lagi doyong lagi kamar mandi agar roboh, ya, karena kekurangan semen. Makanya sekarang Bapak Ibu wajar kalau pegel-pegel sakit leher itu karena udah mulai bolong-bolong karena semennya selama ini kurang. Dan hari ini kita ajarkan supaya Bapak Ibu sekarang punya ditambah lagi sama semen. Ya kan kalau cuma bolong tambahin aja semen lagi, betul? Sehingga nanti jadi kokoh lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dimasuk pemisalannya? Ya, jadi seperti itu tubuh kita ini ternyata makro dan mikronya harus seimbang. Nah, ini gambarannya. Nah, inilah ya satuan mikronutrisi ini dalam miligram ya, semen ya. Semen itu bentuknya lembut tadi. Jadi ukurannya kecil-kecil dalam miligram kalau tubuh kita. Tapi kalau ini kilogram ya, gede ya. Nah, kayak tadi nasi, ya, gitu. Nah, itu yang kita butuhin. Nah, ini yang nutrisi mikronutrisinya, buah dan sayur. Pak, saya kan di desa biasa makan buah sayur, tapi masalahnya cukup apa enggak? Yang kedua, sayurnya kena pestisida apa enggak? Betul enggak? Yang ketiga, buahnya mengandung pestisida apa enggak? Akhirnya sama aja. Kayak semen, tapi semennya. Yang kedua, sayurnya kena pestisida apa enggak? Betul enggak? Yang ketiga, buahnya mengandung pestisida apa enggak? Akhirnya sama aja. Kayak semen, tapi semennya isinya kandungannya cuma kapur tok. Tetap kurang kuat, iya enggak? Nah, jadi harus yang kualitas tinggi dong. Semennya yang kualitas
bagus. Jadi buahnya yang tidak ada semprot pestisida, sayurnya nggak ada semprot pestisida. Pernah pakai alat bioscan untuk ngecek? Iya pernah. Berapa kali dicek? Ternyata kandungan pestisida setiap orang rata-rata tinggi, bener nggak? Pestisidanya tinggi berarti walaupun di kampung makannya sayur banyak, ternyata pestisidanya juga dimakan. Akhirnya bukannya bikin bagus tubuh, malah ngerusak tubuh. Jadi jangan bangga dulu bahwa di kampung lu makannya cukup dengan mikronutrisinya udah cukup, tapi ternyata kandungannya ada pestisidanya. Di Jakarta contohnya, di Jakarta udah makannya segar, beli buah sayur bagus-bagus, tapi di luar dia kena polusi udara, naik motor ke udara, bener nggak? Akhirnya rusak juga semennya, mikronutrisinya nggak bagus. Nah untuk itu Bapak Ibu perlu namanya makro dan mikro. Cukup jelas? Ya. Nah, oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini contoh-contoh ini nasi ya tadi ini. Kalau makro tuh kalau dalam kesehatan jadi makro tuh contohnya nasi, telur, daging ayam, daging apa sapi ya. Terus minyak goreng ini makro semuanya. Hitungannya dalam gram. Karena ukurannya besar. Kalau tahu masuk mana Pak? Tahu masuk ke tempe. sini juga. Karena tahu juga ukurannya kan besar kan. Nah, Ya kan kita makan tahu nggak mungkin sepasir-pasir gini kan? Iya kan? Benar nggak? Ya. Kita tahu kita telan. Nah tadi saya makan tahu itu. Nah tapi kalau mikro ya kandungan ada dalam buah sayur yang sehat, bukan sekedar sayur buah yang ada kandungan apa tadi? Pestisidanya ya. Ini yang diserap dalam tubuh nanti larinya ke mikrogram. Jadi kecil, ukurannya kayak lebih lembut dari pasir ini. Ya kecil banget yang kita serap. Nah itu oke lanjut. Ya nanti ada ikutannya UI berkaitan dengan ini nggak usah saya bahas nanti nggak paham. UI itu apa sih? Ya nanti aja. Oke ya ini gambarannya. Nah sekarang kalau gitu produk-produknya apa yang bisa masuk ke tubuh kita? Nah pertanyaan saya. Kan Bapak Ibu udah makan nasi cukup. Telur, daging, ayam cukup ya di rumah ya. Betul? Sayur juga mungkin cukup, belum tentu. Tapi sayurnya tadi saya bilang harus sayur yang bersih dari pestisida. Nah, jadi Bapak Ibu udah dapat bikin bangunan gedung yang banyak, tapi bolong-bolong kekurangan semen. Nah, semennya gimana caranya? Mulai sekarang Bapak Ibu harus banyak makan sayur yang bebas pestisida. Buah yang bebas pestisida. Ini penelitian ya. Apel ini pernah diteliti sama seorang dokter dari UGM. Ternyata apel Malang, dia coba apel Malang yang buah dari Cina juga. Ternyata setelah diukur pakai alat, ternyata pestisidanya bisa masuk sampai 2 cm di kedalaman. Walaupun kulitnya ada dikupas, pestisidanya nyerap masuk ke dalamnya. Coba bayangkan, padahal kan katanya kalau kita makan vitamin C, kulitnya harus dimakan, benar nggak? ya. Tapi ternyata kulitnya itu ada zat lilin dan ada pestisidanya. Jadi kulitnya juga dikasih lilin tuh Pak. Iya, Biasanya biar betul. awet ya. Itu Supaya awet, makanya dikasih lilin. Dan itu kita makan. Nah, yang terjadi semennya berarti semen yang nggak bagus, ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang kita makan. Nah, kalau misalnya kita makan seperti itu, kapan kita sehatnya? Iya nggak? Nah, sekarang ada solusinya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa dapat semen yang bagus supaya tadi batu batanya susun tubuh kita sehat. Itu adalah dengan teknik metodologi namanya transdermal. Apa? Sebutin? transdermal. Jadi memasukkan nutrisinya, tekniknya lewat tempel pori-pori, lewat kulit. Loh kenapa Pak nggak dimakan lagi? Ya kan bisa saya makan sayur sama buah. Tadi yang pertama karena kualitas sayur buah kita nggak tahu. Ya, tapi ya nggak apa-apa sesekali boleh lah. Tapi tetap harus ada yang aman, yaitu yang ditempel tidak ada kandungan pestisidanya. Jadi itu bisa. Kenapa Pak bisa ditempel yang nutrisi mikro tadi? Ya karena kandungannya mikro kecil, jadi bisa ditempel masuk pori-pori. Namanya teknologi tinggi nano, ya. Tapi kalau daging, nasi bisa nggak ditempel? Nasi segini sak gepok tempel, kenyang nggak? Gak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa kan martabak ambil tempel gitu. Bisa itu makronutrisi kan? Nggak bisa, nggak kenyang Pak, tetap lapar. Itu dimakan. Tapi kalau mikronutrisi boleh disuntik, boleh dimakan juga boleh.
kayak tadi makan buah sayur yang banyak ya. Cuman tadi yang pertama faktornya tadi pestisida, yang kedua adalah faktor penyerapan di dalam tubuh kita yang berkurang. Usia di atas 40 tahun menurut penelitian, usus kita cuma menyerap 30% sampai 40% saja. Selebihnya dibuang. Kenapa? Karena ususnya udah pada kotor. Tapi kalau usia masih muda, 20 tahun itu masih bagus penyerapannya. Anak-anak kecil gini, ya ini penyerapannya bagus nih. Masih ususnya 90% lebih diserap. Ya. Langsung buat tubuh bagus. Tapi kalau usia kita, yang diserap tinggal 30-40% saja. Selebihnya dibuang, kan mubazir, ya nggak? Nah, lalu ada teknik yang bagus, yaitu disuntik. Mau disuntik, diinfus. Diinfus aja. Pak, saya kekurangan vitamin C. Ambil vitamin C cuman yang disuntik, kecil kan segini kan, suntikin, masukin ke infus, taruh infus ke tangan. Lalu Anda kemana-mana bawa infus. Enak nggak? Nggak enak kan? Pak, saya kurangan vitamin B1. Beli vitamin B1 yang cairan, masukin ke infus, bawa infus kemana-mana. Nggak enak. Nah, cara yang praktis adalah ini infus yang ditempel. Apa nih? Infus. Ini vitamin B1, B2, ya B6 ada di sini semua. Dan infus yang ditempel satunya lagi ini infus. Ya, ini infus, ini vitamin omega. Mikronutrisi juga, semen. Untuk nyusun batu batanya utuh kembali. Oke. Paham sekarang? Ya. Itulah. Nih, contoh di dada saya juga saya kasih di sini ada. PNG, setempel 2. Kenapa? Karena saya dulu sering kena jantung. Jadi kalau kecapean luar kota, capek banget tuh jantungnya sesak, Mbak. Ya, capek itu sesak. Gitu, Pak, ya? Nyeri. Iya, nyeri cenut tuh serangan tuh rasanya kayak mau kaku gitu. Ketarik gitu. Ya, saya cek ke dokter itu kamu serangan jantung. Ya, kalau udah berat batuk-batukin untuk darurat. Nah, Bapak Ibu kalau udah mulai ada sesak ya, pas darurat segera batuk-batukin sekeras-keras mungkin. Itu teknik untuk darurat. Setelah itu jangan lupa tempel. Nah, akhirnya saya sekarang rajin tempel di dada ini. Kecil, setiap 2 hari, 3 hari sekali saya lepas. Sekarang secapek apapun saya nggak pernah yang namanya lagi sesak, alhamdulillah. Nggak pernah. Nyeri itu nggak pernah. Ya, ini udah hampir 3 tahun saya tempel ini. Saya sekarang udah secapek apapun nggak pernah lagi yang namanya sesak. Bayangkan tadi yang Tepuk tangan dulu dong, keren ya produknya ya. Keren. Ya. Tanpa minum obat kimia. Loh tadi yang Pak Haji Ludi tadi ya, itu 9 pasang ring. Ring sampai 9 ring dipasang. Sekarang berhenti nggak pasang ring yang ke-10 dan sekarang rutin pasang tempel PNG. Tanpa obat kimia. Siapa yang mau sehat terus? Oke. Berarti teknologinya sekarang teknologi tempel lewat kulit. Pak, apa bedanya sama salon pas? Nah, coba jelasin Mbak Dewi, apa bedanya sama salon pas? Kan murah salon pas gitu. Salon pas kan murah ya. Siapa di sini sering pakai salon pas? sering pakai koyok cabe. Ya. Ya. Ya, kalau di sini pakainya koyok, sekarang Bapak Ibu mulai beralih ke koyok Turki aja ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, ini bisa dilihat di sini ya. Ini. Yang belakang kelihatan nggak? Ya belakang. Kelihatan gambarnya ini nggak? Kalau nggak kelihatan bisa maju loh, sini kosong. Silakan ya. Nah ini loh Bapak Ibu bisa dilihat ya. Ini contohnya kalau Bapak Ibu pakai salep atau krim atau koyok cabai ya. Jadi ini kulit lapisan atas. Ibaratnya ini kulitnya kita nih. Ya ini kulit kita Bapak Ibu. Kemudian bahan-bahan yang ada di koyok itu tadi cuman meresapnya cuman sampai sini. Padahal kulit itu kan dalamnya sampai ini. Ini masuk ke dalam tubuh kita. Tuh, lihat tuh gambarannya tuh ya. Cuma sampai sini, jadi cuma di luar toh. Gitu. Tapi kalau yang ditempel seperti Pak Yudhoyono ini tadi, tembus. Ya, tembus Bapak Ibu, lihat nih. Tuh, sampai dalam banget. Ya kan? Makanya reaksinya cepat. Dan juga akhirnya apa Bapak Ibu? Kelihatan lebih awet muda. Iya, coba siapa yang bisa tebak Pak Yudi umur berapa? 17 Ayo tebak usia saya berapa? Ya bisa tebak, kasih hadiah ya Pak ya. Iya. Iya. Saya banyak kok di sini yang usianya 55, 56 ada nggak di sini? Wah, udah dibocorin dulu. Nah, ya 56. Berapa usianya? 55. Berarti Ibu adik saya ya. Siapa lagi yang 55, 56? Berapa Bu?
di adik saya ya. Saya 56, berarti kan beda setahun ya. Boleh foto di sini Ya. loh, boleh foto. Nanti sampai Ya. rumah dibandingkan. Nah, kalau gedungnya kita kasih semen yang pas, ya insya Allah gedungnya kokoh, sehat, juga awet muda ya. Nah, udah nggak ada nih pegal-pegal juga udah nggak pernah lagi. Ya dulu sering pegal gitu udah hilang gitu Dan kan. setiap pagi lari berapa kilo, Pak? Ya saya tiap hari juga rutin lari, olahraga rata-rata 5 kilo sampai 7 kilo setiap hari. Wah, tepuk tangan untuk Pak Yudi. Jalan. Iya. Kemarin Bapak Ibu saya mau testimoni sebentar Pak ya. Ya. Mau cerita sedikit saya. Terus terang saya iri Bu, Bapak Ibu ya. Kemarin yang ikut ke Tawangmangu siapa? Ke Tawangmangu. Ya. Ya. Lihat sendiri ya. Pada saat jalan tanjakan nih, awal saya sebelah sama Pak Yudi. Lama-lama saya semakin tertinggal jauh, Pak Yudi udah di belakang, udah di depan. Saya masih ngos-ngosan di belakang Bapak Ibu. Padahal usianya ya masih lebih kecil saya, kalau lebih kecil atau lebih sedikit saya. Ya, itu sebagai salah satu pembuktian ya, bagaimana kalau kita sudah melakukan pola hidup sehat, terutama juga ditambah dengan tadi ya konsep tadi menggunakan mikronutrisi, akhirnya contohnya sudah ada seperti ini. Oke, nah sekarang gini ya, karena kita bicara tentang produk yang canggih yang bisa nembus, tidak seperti salon pas ya. Salon pas itu hitungannya malah cuman penghangat saja tapi nggak ada nutrisinya. Kalau ini ada nutrisinya. Ini semua ada nutrisinya. Ada vitaminnya yang saya bilang tadi semen-semen untuk bangunan kita ya, ada nutrisinya. Makanya kita sehat. Ini nembus sampai pembuluh darah. Jadi jangan jangan disamakan dengan yang tadi kayak murah salon pas karena memang beda fungsinya. Mereka cuma penghangat di permukaan kulit tapi tidak mengantarkan nutrisi vitamin ke dalam pembuluh darah. Jadi ini ada pengganti infus suntik. Paham ya? Tanpa sakit. Semuanya berarti butuh nggak? Butuh. Walaupun kelihatannya sehat, perlu nggak? Perlu. Jadi ini jadikan konsumsi harian. Bukan karena sakit baru ditempel, enggak. Ingat tadi bangunan tadi. Bangunan yang sudah tua, banyak bolong-bolongnya, semennya segera ditempel. Paham? Kalau nggak roboh, bener ya? Ya ada tikus masuk dan segala macam anti roboh. Nah, Bapak Ibu yang udah usianya di atas 40 terutama, ini udah banyak semen yang bolong. Makanya udah mulai cengeng, kadang kaki kesemutan, betul? Pinggang sakit ya kan? Deg-degan, mata udah mulai nggak awas, mulai pelupa, betul nggak? Itu pertanda semennya udah bolong-bolong-bolong, segera ditempel. Supaya nanti nggak kena stroke dadakan, nggak kena serangan jantung dadakan, nggak kena tensi dadakan. Yang disebut dalam bahasa ilmiahnya penyakit degeneratif. Ya, penyakit bukan karena bakteri, bukan karena virus, bukan karena jamur, tapi karena kekurangan mikronutrisi. Ibaratnya kekurangan semen di dalam bangunan kita. Ya, akhirnya udah kropos bolong-bolong. Roboh. Kalau roboh itu ibaratnya langsung kena serangan stroke. Gitu. Jadi jangan bangga dulu Anda sehat, belum tentu. Ya, kelihatannya sehat, tapi ternyata setengah sehat. Kelihatannya sehat, siap-siap kena jantung, stroke, dan sebagainya. Ya makanya Bapak Ibu nanti yang pengen tahu saya setengah sehat, di mana kekurangan semen di dalam bangunan saya, bisa dicek pakai nama alatnya bioscan. Ini di sini udah pada beberapa ada yang sudah pegang alatnya. Cek sama mereka biar tahu, oh saya kekurangan semennya di sini, kekurangannya di sini, kekurangannya di pinggang, kekurangannya di jantung, ya kan ketahuan semua. Sehingga antisipasi supaya nggak kena serangan mendadak. Itu fungsinya. Dan hebatnya nutrisi yang ada di sini Mbak Dewi, ya. Ini nggak cuman molekulnya sangat kecil atau nano, tapi juga dikasih energi. Di dalamnya ada namanya energi transdermal. Saya demoin ya. Coba, Mas coba sini, yang kecil nih. Nah, saya demoin ya. Nih, saya demo kekuatan energi transdermalnya. Iya. Ini udah pernah pakai belum? Oh, pernah pakai. Sekarang pakai nggak? Lagi pakai? Ya. Oh, lagi nggak pakai. Oke, lagi nggak pakai ya. Coba tangannya gini, Mas. Ya, tangannya gini, ya. Kakinya diangkat satu, ya. Oke, gitu ya. Tahan ya. Oke, tahan ya. Seimbang ya. Ini kaku. Ya, kaku. Ya, tahan ya. Tahan. Nggak boleh sampai dia jatuh. Oke, lagi. Jangan sampai jatuh. Tahan. Oke. Ya lemah sekali. Nah, sekarang bedain dengan ini. Coba ini dipegang, saya taruh di tengkuk ya. Ini lagi nggak pakai, San. Jadi ini Anda memancarkan namanya
energi transdermal. Saya tempel di tengkuk karena tengkuk kan pusat saraf. Ya, seperti ini. Ini saya tempel dulu aja, dia memancarkan namanya energi transdermal. Oke, sekarang lagi kayak tadi. Tahan Mas, Ya, yang kuat. sekarang tahan ya. Tahan. 1, 2, 3. Tahan Mas, Tahan. tahan yang kuat. Lagi. Tahan. Lagi Mas. Tahan. Lagi. Oh, Oh, ya. tahan. Lagi. Gimana rasanya? Lebih kuat mana? Ya kan, lebih seimbang ini. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Yang keren. kedua, saya akan demo ya. Ambil kursi 1, coba kursi 4 Pakai ini. orang. Saya Pakai ini. cari yang paling berat di sini siapa? Laki-laki aja. Yang berat. Pak, beratnya berapa, Pak? 56. Kalau Bapak? Oh, 65. Bapak berapa, Pak? 80. Boleh maju, Pak. Kita akan demo. Kita lihat. Yang di atas 80 ada nggak? Yang di atas 80. Ini kayaknya paling gede 80 Paling nih. gede kayaknya. Ya. Berapa? Hah? 54. Beratnya Pak, Oh, beratnya. beratnya. Hah? Oh, Ujungnya beratan ini masing-masing. 80. Ya, Oke. masing-masing. Sini ya. Nah, sekarang saya akan minta 4 orang yang beratnya sekitar 60, 50, 60. Bapak duduk sini, Pak. Oke. Ya, Bapak beratnya berapa? 55, maju. Ya, 50. Hah? Oke, maju 50. Maju Pak. Ya. Maju. Silahkan maju. Siapa lagi? Mas beratnya berapa? Udah pakai PNJ. Oke, masuk 47 pakai. berdiri. Ayo, maju sana. Ayo, oke. Kita 4 orang. Pak, beratnya berapa, Pak? Oke, 49, maju sini. Hah? Oh, yang lagi nggak pakai kan? Pakai nggak sekarang? Oh, jangan yang lagi nggak pakai ya. Yang belum pakai produk ya. yang saat ini tidak pakai Nggak produknya. pakai produk ya. Oke, 2 orang lagi berarti. Ya, Mas lagi pakai nggak? Nggak, oke maju. 1 lagi ya. Mas, berarti benar nggak lagi pakai? Pak, beratnya berapa? Hah? Ini? Lagi pakai nggak? Oke, maju sini. Ya, oke. Oke, 4 orang nih ya, kita akan demo ya. Nah, ini yang kita mau angkat beratnya 80 kilo. Kita mau demo caranya pakai produk ini. Nah, oke, yang duduk aja, Pak. Duduk. Agak maju dikit. Nah, ini ya. Nah, yang tinggi berarti di belakang. Masnya di belakang. Ini Mas belakang, Di Mas. belakang, ya. Nah, Masnya sini agak sini maju depan. Nih, ya. Nah, oke. Nah, caranya gini. Bapak kakinya rapet nih. Nah. Bapak ini mau kita angkat oleh 4 orang. Sekarang lo ngangkat 4 orang ya. Kira-kira kuat nggak ngangkat satu Mas siapa namanya? Mas Yusuf. Ngangkat Mas Yusuf kuat nggak 80 kilo kalau berempat? Kuat ya? Kuat kan? Yakin kuat. Nah, sekarang tantangannya belum tentu kuat. Caranya ngangkatnya pakai jari. Silakan tangannya begini, pistol-pistolan. Nah, coba. Ya, oke. Pistol ya. Nah, kita mau coba door gitu. Yang ini masuk sini. Masuk sini di sini. Ya, tolong masukin Mas ke dalam sini ya. Nah, iya, oke. Telunjuknya aja ya. Gitu. Yang ini masuk ke keteknya. Nah, ketek Pak, masuk tahan Pak ya. Bapak boleh sedekap yang supaya nggak kuat ya. Kita hitung ya. Kuat nggak bener pakai telunjuknya ya. Agak berdiri kuda-kuda. Nah gitu. Ya gitu. Supaya kuat. Telunjuknya doang ya. Ya 1, 2. Kalau nggak kuat jangan dipaksa loh ya. Nanti tangannya patah nggak ada asuransi. Pakai telunjuk ya angkatnya. Telunjuk aja. 1, 2, 3. Angkat. Ayo. Oke, gak kuat, jangan dipaksa. Nah, sekarang kita akan demokan pakai ini ya. Nih, ya. Ini saya mau gratis aja lah, saya sobek-sobek kasih ke tengkuknya ya, langsung biar tahu. 1, 2. Oke, Mas Jadi tolong bantuin tempel ke tengkuk masing-masing. Langsung tempelkan di kulitnya atau? Langsung ke kulitnya. Oh, ke kulit Pak, tolong. Mas. Pinjam tengkuknya. Ini langsung aja saya tengok. Dilepas, kemudian Ya, tempelkan dilepas, di ditempel. tepuk-tepuk dulu ya, tepuk-tepuk. Biar langsung meresap. Nggak cuma nutrisinya tapi energinya juga masuk. Jangan lupa ditepuk-tepuk ya. Nih. Oke. Nanti kayak Spiderman. Oke. Kita hitung 15 detik ya. 1, 2, Tepuk-tepuk. Tiga. Ditepuk-tepuk ya. 4, 5, 6, 7, Ya, dipijet-pijet ya boleh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini nutrisinya langsung masuk dan karena teknologi nano reaksi cepat sekali langsung masuk dalam hitungan detik.
dan energi transdermanya juga langsung masuk. Oke, kita mulai lagi. Ya, Ya, siap awas. ya. Nanti Semangat, kita hitung ya. bareng-bareng ya. Kita hitung bareng. Oke, seperti tadi. Ya, Ya, angkat saya oke, benar ya. Semangat. Iya, siap ya. Tunggu Siap hitungan. ya, hitung bareng ya. Bareng ya. Ayo, Ya, semangat. siap ya. Kakinya agak jongkok satu biar Ya, udah siap. naik. Tunjukkan Satu ke belakang, semangatnya. satu ke belakang. Nah, gitu. Ya, siap. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Selamat. Oke. Spiderman. Rasanya Bi. Anu luar binasa pokoknya Pak. Hebat. Aku Dahsyat. dia gumun no. Dahsyat. Mantap. Kalau Mas gimana? Jadi Superman ini. Ya, ada perbedaan. Ya lebih ringan. Ada tepuk tangan ya. Oke. Dikasih tempelan juga ya. Kasih. Kasih Mas Jabri. Kasih tempelan. Tempel. Makasih Pak Yusuf ya. Ya, Pak Yusuf nanti langsung terbang ini ya. Oke, kasih tentunya. Oke, silakan kembali ke tempat. Silakan kembali. Terima kasih Terima untuk kasih. demonya. Ini Mas Jabri. Baik Bapak Ibu. Keren apa enggak? Keren produknya. Keren ya. Makanya reaksinya hitungan detik ngefek. Ya. Apalagi orang yang stroke. Tempel bek ya. Ada yang hitungan 15 menit langsung bisa gerak. Tapi ada juga yang agak lama. Seminggu baru bisa gerak. Tergantung amal dan perbuatannya ya. Tapi ya. Tapi benar, ada yang seminggu baru bisa jalan, ada yang sebulan baru bisa jalan, tapi bahkan udah divonis cacat seumur hidup. Ya sama dokter, tapi ternyata dengan produk ini bisa cepat. Ada yang sebulan, ada yang cuman hitungan menit. Ya sekali lagi tergantung efek reaksinya. Karena ada nih, orang diabetes agak susah. Butuh waktu lah lama. Kenapa? Karena darahnya kental kan. Jadi harus perlu waktu, nggak bisa langsung jalan. Kayak misalnya, Pak, saya punya pasien diabetes nggak bisa berdiri burungnya, ya kan? Nah, kasih produk ini sama Gentleman Tempel lama karena gulanya tinggi, jadi gulanya harus diturunkan dulu. Ya, reaksinya sebulan baru ngefek. Tapi kalau yang nggak ada masalah langsung jreng malamnya 3 ronde. Ya. Silahkan Iya. dicoba, buktikan Dicoba. sendiri gitu ya Pak. Oke, gimana Mbak Dewi, keren kan? Keren Ya. banget ya. Luar biasa ini berarti Pak. Nah, Gitu. berarti kan produknya kalau Itu gitu baru pakai satu ya, Pak? sehari-hari. Baru satu Itu produk. baru satu produk loh. Baru satu produk. Padahal iya. ada berapa produk nih Pak kita Pak? Ini ada B12 nih Aslinya. multivitamin buat Bapak Ibu yang punya anak kecil terutama nih. Pengen anaknya cerdas, nutrisinya tercukupi, kan dikasih minum susu belum tentu mau setiap hari, betul? Kan itu nutrisi, makan buah belum tentu maunya ciki, ya enggak? Nah akhirnya kekurangan nutrisi, efeknya apa? Nanti nggak cerdas, usia remaja, nggak pinter, nggak bisa tinggi, betul? Ya, terus daya ingatnya lemah. Nah pakai ini untuk anak, tempel di punggung, di belakang sini. Nah ini anak putranya ya. Tempel aja di punggung supaya nggak digaruk-garuk. Tempel, ya. 3 hari baru dilepas. Gitu. Ini multivitamin pengganti tadi sayur buah yang mereka susah makan. Pak, apakah ketergantungan selama anak itu masih bertumbuh dan perlu jadi anak hebat, anak pinter, maka ini ditempel terus. Karena susah minum, tadi makan buah dan sayur yang bagus, gitu. Ya ini putranya juga ya Mbak ya. Umurnya berapa? 6 tahun. Nah, tempel ini nanti pertumbuhannya cepat. Daya ingatnya juga cerdas. Ya, tempel. Nah, jadi ini perlu untuk sehari-hari, Bapak Ibu. Pak, mahal. Lebih mahal mana daripada anaknya nanti nggak cerdas, ya kan? Anaknya pengen dokter tapi kurang gizi. Pas gede daya ingatnya lemah karena kita nggak kasih vitamin nutrisi atau mikronutrisi. Ibarat tadi gedung nggak ada semennya. Ya, nah segera tempel. Dan ada lagi. Itu Pak ada di slide-nya tuh. Nah ini contohnya. Jadi manfaatnya banyak ya untuk mencegah kankernya juga ada. Pak berarti untuk dewasa bisa. Ya ini saya pakai nih, buktinya saya pasang nih ya. Ini saya gunakan juga karena saya butuh kesehatan. Karena aktivitas saya tinggi. Kalau nggak gini boleh. Kalau saya cuma duduk di rumah nggak kerja, bener nggak? Cuma duduk santai nggak ngapa-ngapain, nggak kerja keluar kota. Ya ngapain saya minum gini, bener nggak? Nggak perlu ngapain minum buah sayur.
biasa aja. Tapi kalau kita mau capek, mau produktif, ya harus ada tambahan nutrisi. Nah, ini contoh manfaatnya. Ini yang udah pikun nih, mencegah kepikunan. Ya usia tua, tempel ini. Ini juga akan mencegah kepikunan. Dan menguatkan sistem saraf dan mengubah menjadi karbo menjadi energi. Nih manfaatnya banyak sekali ya. Rambut yang udah mulai memutih atau mulai rontok, tempel. Saya ini salah satu saya tempel karena rambut saya udah agak sedikit rontok, agak memutih, saya tempel. Ya lumayan rontoknya berkurang sekarang ya. Ya memutihnya juga mulai berkurang. Tadinya mutih sampai belakang, sekarang tinggal dikit di sini-sini aja. Gitu. Nah ini contoh nih yang rutin kita pakai. Ya kan? Nah terus nih yang bapak-bapak nih, yang pengen strong, night, ya. Nah yang namanya night, gentleman night, ini ditempel di bawah pusar. 4 jari di bawah pusar, tempel, ini 4 taruh di sini, di bawah pusar. Tujuannya, jadi jantan kembali. Ya, Pak, biasanya saya cuma 2 menit, plek, serut. Nah ya. Setelah pakai ini, aus luar biasa ya. Bisa nanduk kayaknya kan. Jadi long time dan level kekerasannya semakin keras. Jadi bapak-bapak yang udah usia tua ya, gunakan ini untuk spermanya juga jadi berlimpah. Biasanya sebulan sekali hubungan, setelah pakai ini bisa seminggu 2 kali hubungan. Ya, karena spermanya makin banyak. Ya tempel ini. Keren. Nah, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu lawannya ini. Nah, ladies, ya. Enggak cuman ini juga ada anti kankernya, kanker serviks. Ya kan kita tahu usia sekarang banyak orang kena kanker serviks ya. Nah, tempel ini enggak cuman buat libidonya naik, mencegah menopause. Udah mau menopause, bahkan udah menopause sekali ini udah sebulan enggak mens lagi. Tempel ini nanti menopause mens lagi. Subur lagi. Gitu. Dan kemudian mencegah kanker serviks. Jadi kita jaga dari sekarang. Nah buat yang muda-muda gimana? Yang masih muda, tempel ini menstruasinya nggak sakit. Kan biasa sakit ya, tempel ini. Nah ini contoh. Nah ini ada lagi Omepia. Ini tadi tambahan buat anak-anak yang kecil-kecil atau bapak-bapak yang udah mulai menua, mikun, pengen awet muda. Dan anak-anak pengen cerdas, otaknya pakai namanya Omepia. Yang sebelah sini berarti ya. Ini yang lebih sekarang. Ini kan B12 ya. Nah, ini yang Omepia. Ya, ini stempel. Untuk daya ingatnya lebih baik. Untuk daya ingatnya lebih baik. Oh, nah, harga nanti akan dijelaskan sama yang mengundang. Yang pasti nggak bikin miskin. Ya, yang pasti malah Bapak Ibu bisa bikin kaya dan bisa gratis. Nanti kita jelasin gimana caranya bisa gratis pakai ini, mau nggak? Mau. Nah, nanti dijelaskan di sesi kedua. Caranya supaya bisa gratis pakai setiap hari. Iya kan? Nah, sehat sampai tua, bahkan bisa berbagi. Oke. Nah, itu gambarnya Mbak Dewi, silakan. Gentet. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi ini ya, sudah paham kan? Manfaat-manfaatnya gitu kan? Kira-kira ada nggak yang pengen buktinya, pengen melihat testimoninya? Adakah di sini? Pengen tahu tentunya, betul nggak? Benar nggak sih tadi itu kandungnya seperti itu? Tadi baru lihat demonya tadi, dahsyat sekali ya. Takjub ya tadi kok bisa jadi, apalagi yang pelaku tadi merasa sebagai Superman dadaan gitu. Ya oke. Nah di sini barangkali Bapak Ibu yang hadir saat ini, adakah yang sudah merasakan manfaat dari produk dari One More? Boleh mungkin bisa maju untuk berbagi testimoni. Ada di sini Bapak Ibu? Ya, biar bisa menjadi jalan sedekah. Oke, siapa? Ya, saya minta 3 orang aja, 3 orang. Ya, untuk bukti kepada yang hadir saat ini. Ya, Bapak, oke. Hadiahnya siapkan. Ya, 3 orang saja. Oh, berapa orang? 4 orang. Ya, udah enggak apa-apa. Oh, banyak banget ya. Kalau gitu singkat-singkat aja ya. Ya, boleh Bapak Ibu jajar sini Bu, berdirinya hadap ke sana Bu. Ya, jajar Bu. Ya. Oke, hadap sana semua. Nah, biar nanti kalau disyuting kelihatan. Ini, nah ini Masnya nyoteng. Ya, Ibu boleh dikenal. Yang mana yang bisa bahasa Jawa? Oh, ngeten, sik.
Kulo nek basa Jawi waktu itu pas pelajaran bahasa Jawa sering bolos ya tadi ini. Ya, atau siapa yang bisa membantu? Ya, oke, Mbak Marni ya. Oh, enggak, silakan. Ibu namine sinten, Bu? Buka seni Ibu saking pundi? saking Jetres Niki Ibu sakite napa nggih? Megelinu Mpun pinten taun napa pinten wulan ngoten? gangsal tahun. Oh, mpun gangsal taun, Bu. Dan niki kok mpun ketone sehat niki make produk napa, Bu? Yang Mor Dan niki sing mengenalke sinten, Bu? Sampean Mbak kenal Parmi. produk One More niki, Pak. Mbak Suparmi. Oh, nggih. Niki mpun ketinggal sehat, mpun angsal telas pinten lembar, Bu? Make 3 lembar. Mpun pinten berarti enten melih. Oh, sekitar Nggih. 9 dinten. Sing dirasakne sakniki napa, Bu, setelah Nggih. memakai niki produk One More niki, Nggih Bu? tesih linu niku, tapi Ah, sakniki satu-satu. sampun enteng. Oh, mpun enteng, nggih. Nggih. Matur suwun, Bu, nggih. Niki Bapak namine sinten, Pak? Pak Sali Bapak Sali saking pundi? saking Jetis Sidoarjo Jetis. Dung Tuban Blora. Oh, nggih. Bapak Sali niki keluwane napa, Pak, sakite? Jengkul teng linu. Dengkul linu mpun pinten taun? Kalih 12 tahun. Walah, suwe. Nggih 20 tahun nggih, Pak. Nggih. Niki kok mpun ketinggal sehat niki mpun make produk napa, Pak? Untuk Wamor. Produk One More. Nggih. Nggih. Niki Bapak make produk niki nggih, produk One More niki dikenalke sinten, Pak? Kok ngertos niki enten Ibu- produk Ibu sehat? Parmi. Oh, Ibu Suparmi, nggih. Niki mpun sehat ngeten niki mpun telas pinten lembar? Nggih 3 Bapak? lembar. Oh, nembe 3 lembar nggih. Nggih. Mpun sehat saged berjalan ngeten nggih nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nggih, pinten nggih. Monggo, Bu, nggih. Niki kalih Ibu sinten? Niki amet niki ngaten Bu. Nggih. Ibu Kamini saking pundi, Bu? Saking Jetis. Saking Jetis. Bu Kamini keluhane niki napa, Bu? Sakit napa? linu nggih Sakit linu nggih bakdo dawah nggih. Lah niki Bu Kamini pun ketinggal sehat niki make produk napa, Bu? produk Branmor. Oh, niki produknya nggih. nggih. Oh, niki Bu Kamini niki kok ngertos produk niki saking sinten? Saking Bu Parmi. Oh, saking Bu Suparmi nggih. Mpun telas pinten lembar, Bu niki? 3 lembar ya. Alhamdulillah niki sakniki Bu Parmi pun ketinggal sehat. Mlaku pae nggih pun enak nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah matur suwun. Nggih. Niki kalih Bu sinten? Bu Ulfa. Bu Ngapini. Bu Ngatini. Bu Ngatini saking pundi? Waduh. Bu Ngatini saking Waduh. Keluane napa Bu jenengan? Dawa. Oh, bakdo dawah. Sing sakit napa nih? Ngrip-ngrip. Oh, kados kaya boyoke ngenten nggih. Oh, nggih. Ajeng tangi niku Oh, ajeng tangi kangelan. Nggih, terus niki Bu pun ketinggal sehat nggih make produk napa niki, Bu? One More. Nggih. Niki dikenalke sinten kok jenengan make niki? Oh, Bu Ulfa. Bu Ulfa, nggih. Saking Bu Ulfa. Niki pun pinten tahun Bu jenengan sakit niki? Setunggal tahun. Oh, pun setunggal tahun. Lah memakai produk niki pun telas pinten lembar? 3 lembar sudah bisa sehat seperti ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Swini nggih. Mbak, satu kali lagi. Kurang satu. Nggih, cocok edane Pak nggih. Niki kalih Pak sinten nggih? Pak Karno. Oh, nggih. Bapak niki saking pundi? Teng Kerja. Jetis. Jogja. Jetis. 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 Oh, saking Jetis nggih. Niki keluhane napa Pak jenengan? Dodo. Dodone kenging napa, Pak? Oh, ampek sesek ngoten nggih. Oh, mpun pinten tahun, Pak? Kalih tahun. Oh,
Lah niki kok pun ketinggal luwih sehat niki jenengan make produk niki. Nggih. Produk One More ngoten nggih. Niki jenengan kenal saking pundi kok enten produk ngeten? Oh, saking Mbak Suparmi nggih. Niki pun telas pinten lembar Pak jenengan damel produk? 3 lembar pun sehat. Sakniki pun sing dirasakne napa? Setelah memakai niki produk niki. Ini sehat. Mpun enak, mpun sehat, napase mpun lega ngoten nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Matur suwun, Pak. Wow, sebentar Pak, sebentar ya. Ternyata tuh tadi Bapak Ibu mendengar sendiri nggak? Baru pemakaian sekali, 2 kali, 3 kali sudah langsung terasa enak ya toh? Sampun nembe ping setunggal, ping kalih, ping 3 sampun kraos penak. Jebul lagi ya iso basa Jawa jebul. Kalau sejane nggih tiyang Jawi, tapi pas zaman SD niku nek pas pelajaran basa Jawa mesti bolos kula, mesti pilih jajan. Akhirnya dadine kaya ngeten iki lho, Bu. Nggih. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi bukti memang luar biasanya produk dari One More ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Ibu semuanya ini. Nah, buat hadiah nih, ada hadiah buat Bapak Ibu semua. Ya, ini hadiahnya apa? Gantungan kunci, tapi belakangnya ini ada cerminnya. Depannya ada tulisan One More. Nanti Bu dipasang di mana? Di tas ya, atau buat gantungan kunci. Nanti kalau Ibu mau pergi, Ibu ngaca dulu ya, bisa ngaca dulu ya. Oke, ini dari One More Bu ya. Oke, selamat ya Bu. Semakin sehat ya Pak. Langsung sehat malih ya Bu. Langsung sehat ya Bapak, langsung sehat. Foto dulu sini sama yang mengenalkan One More sama Pak Yudiono juga. Ya, silakan. Mbak Ulfa mana Mbak Ulfa nih? Ya, maju Pak. Ya. Tangannya gini Pak, Bu. Kalau One More tangannya gini. 1. Nggih, neten ya. Oke. 1. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu matur nuwun Pak, Bu. Monggo pinarak malih Bu, Bapak Ibu nggih. Selamat nggih, sehat-sehat. Monggo. Nah, sekarang saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu ini penanya aja karena waktunya terbatas ya. Saya berikan 2 penanya. Nah, ingkang badhe nyuwun pirsa. Nah, pirsa. Ya, monggo Bapak Ibu ingkang badhe mundhut pirsa, nyuwun pirsa. Bab nikawa ingkang dipun jelasaken kalian Pak Yudi. Bab napa sing transdermal niku? Monggo. Sinten? Ibu, nggih setunggal, monggo. Mic-nya mana mic-nya? Ya. Nama, kemudian pertanyaannya apa ya Bu ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, kula Bu Asih saking Temulus. Bu Asih ya. Nggih. Kula ajeng tangklet niki wingi nggih ditempel cuman kok tambah kok gatel bekase ngoten. Niki enten bendol kali gatel kados bekas merintis kados gatel. Oh, nggih. Nggih. Nembe tempel ping pinten, Bu? Nempelnya nembe ping pinten? Ping setunggal to? Nggih. Nembe kala wingi. Nggih. Oh, kagungan sakit napa, Bu? Mboten. Boten enten sakit napa-napa nggih. Oke, nggih, mangke kersane di jawab. Langsung 2 to? Oh, 1. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Bu Asih nggih. Langsung dijawab kalian Pak Yudi. Baik ya, Mbak siapa tadi namanya? Asih ya Mbak Asih. Baik Mbak Asih. Nggih. Baik Mbak Asih, ini waktu kami ngobrol sama Dokter Setio Budi Prayono, ada pertanyaan yang mirip seperti ini. Dan Dokter Setio bilang salah satunya bahwa kita ini makin usia banyak yang memiliki toksin di dalam tubuh atau racun dalam tubuh nggih. Nah, racun ini pada saat dikeluarkan itu salah satunya tidak bisa lewat kencing, bisa lewat BAB, bisa lewat keringat. Ya. Nah, saat keringat ini keluar dia membawa racun. Nah, racunnya kalau agak berat itu bikin gatel. Ya, makanya buat Mbak Asih bisa dipindah kalau kata Pak Dokter 2 hari atau 3 hari jangan kelamaan. Misalnya 6 jam aja lepas pindahin ke lokasi yang lain. Karena racunnya nanti ngumpul di situ, gatel.
itu toksin, racun. Jadi memang ibu pasti di dalamnya udah mulai banyak toksinnya dan dia keluar akhirnya bikin gatal. Jadi caranya dipindahkan. 6 jam sekali pindahkan, nggak apa-apa. Pindah boleh dilepas. Kan kasih isolasi kan, kasih di apa? Plester. Kasih Ngelepasnya plester pakai- tambahan. Ngelepasnya pakai air dikit ya supaya gampang ngelepasnya. Setelah itu bisa pindahkan tambah plester. Kan eman-eman dibuang kan, gitu. Oke. Oh 3 hari kelamaan. Ya makanya betul kalau nggak ada toksinnya nggak terlalu berat. Tapi kalau racun di dalam tubuhnya terlalu berat itu nanti di kulitnya itu iritasi. Makanya kan berutus-berutus kan. Iya. Ya. Iya betul, itu iritasi. Pasti, karena itu racun yang keluar dari keringat lalu menyerang ke kulit itu sendiri. Bisa jadi karena alergi kan disebabkan dari daya tahan tubuh kulit menurun. Efek dari racun bisa internal, bisa eksternal. Nah, racun dari dalam keringat itu kan mengiritasi kulit yang sensitif tadi. Makanya kalau misalnya sensitif, 6 jam sekali dipindahkan saja. Kalau nggak sensitif nggak masalah, mau 3 hari nggak masalah. Nggih. Iya, makanya sekarang dikasih tahu. Untung ibu datang Tepuk hari tangan ini. untuk Ibu Jadi Ase. langsung dapat jawabannya. Terima kasih pertanyaan bagus ya. Oke. Ya, ya itu reaksi yang normal Bu, karena saya dulu juga begitu ya. Pada saat awal saya pakai produknya itu di sini kan, saya waktu itu punya kolesterol, jadi kolesterol saya agak tinggi ya. Berarti kan racun saya kan banyak nih di dalam tubuh saya. Nah itu ketika saya tempel di sini, itu memang sama seperti Bu Ase tadi, jadi agak gatal gitu. Tapi setelah itu saya pindah, saya lepas, saya pindah. Kemudian 3 hari lagi saya tempel lagi sampai sekarang saya pakai sudah 2 tahun ini. Tidak ada keluhan apapun di sini dan bekasnya juga nggak ada gitu. Jadi Ya. hanya sebagai apa namanya tadi buang racun aja gitu ya. Buang racun. Oke, keren kan produknya One More. Ya, silakan Oke, ada makasih, lagi. Mbak Asih. Ada Makasih lagi, Mbak Asih, silakan. pertanyaan yang bagus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kan sakitnya itu kan apa itu pegel-pegel ya, linu dengkulnya itu loh Bu. Terus setelah memakai One More katanya kok tambah sakit, tambah linu, kok nggak bisa digerakkan gitu. Itu solusinya gimana Bu? Oke, pertanyaan bagus. Udah pakai 3 lembar. 3 lembar ya. Oke. Jadi gini. Ada beberapa yang dikatakan kalau pakai PNG ya. Ini, pakai ini kan PNG kan. Nah, jadi PNG kalau kita lihat di materi yang ada di sini, dia ada proses healing krisisnya. Healing krisis itu proses detoksifikasi, buang racun. Jadi proses awalnya ada beberapa kasus yang malah tambah sakit, nggak bisa jalan. Ada beberapa kasus yang ditempel ini malah mual, sakit seluruh badan, sampai nggak bisa gerak. Ya, itu proses lagi buang racun, namanya healing krisis. Tapi nggak pada semua orang, paling dari 100 orang ada 1 yang mengalami itu. Jadi nggak apa-apa, kata Pak Dokter Setio, dosisnya dikecilin dulu. Ya, dikecilkan, lalu nanti bertahap dinaikin. Jadi lebih nyaman proses pembuangan racunnya nggak terlalu sakit. Oke, makasih. Ya, tepuk tangan ya buat. Ya, Ibu. tepuk tangan dulu. Oke. Oke. Gimana Pak? Sudah Oke, sudah. ditutup waktunya? Oke. Bapak Ibu, nanti kalau yang ingin bertanya lagi, boleh nanti setelah sesi acara ini selesai semuanya, ya silakan nanti bertanya kepada yang mengundang Bapak Ibu sekalian, oke? Karena ini kan juga setelah ini masih ada lagi informasi-informasi yang sangat menarik yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai tanda terima kasih kita untuk Bapak Yudhyono Selamat. Ya. Ya, keren ya Bapak Ibu, keren sekali tentang produknya. Ya, oke, sip ya. Nah, sekarang Bapak Ibu inilah saatnya juga. Tadi bagaimana kehebatan dari produknya sudah Bapak Ibu dapatkan ya. Oke, sudah Bapak Ibu dapatkan kan? Tadi di awal Pak Riyadi menyampaikan akan ada informasi tentang peluang bisnis gitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, sekarang waktu saya kembalikan lagi kepada MC kita yang luar biasa yaitu beginner Bapak Riyadi ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih sekali untuk Mbak Dewi, untuk Pak Yudhyono Selamat yang sudah memberikan
materi yang luar biasa. Luar biasa apa luar biasa? Kira-kira Bapak Ibu. Luar biasa, ilmu seperti ini kita mencari di mana-mana nggak ada. Kalau nggak kuliah di kedokteran. Betul mboten kira-kira? Nah inilah Bapak Ibu, saya tadi kan mengatakan kalau Bapak Ibu ini beruntung karena mendapat ilmu sedemikian dahsyatnya untuk kesehatan kita dengan